balik arah ya Bang ya. Yuk kita coba lagi. Ya, sudah bagi berdiri sih. Kita coba jalan di tempat. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan, 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 jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Bang, udah semangat belum? Sudah deh, adik-adik di rumah udah semangat. Luar biasa. Udah. Ada tes lagi nih, kita mau tepuk tangan Yesus. Aku mau juga. Iya Bang, pimpin ya Bang. Ya, katakan. Oke, siap. Tepuk tangan Yesus. Yes. Yesus. Yesus. Yes, yes, yes. Luar biasa, banyak yang Aduh, aku semangat banget Bang. Adik-adik, sebentar lagi ibadah kita udah mau mulai ya. Adiknya mau ingetin nih, kalau misalnya ada yang masih videonya ditutup, siapa yang videonya ditutup? Kita lihat, Kak. Yuk, Kita lihat. coba kita lihat. Nah, yuk kita buka videonya buka. ya, supaya muka-muka yang manis-manis daripada adik-adik sekolah minggu ini ya Iya, bisa kelihatan. Terus habis itu, kalau ada yang musim kan boleh nggak Bang? Nggak boleh dong, Kak. Kita mau ibadah. Nanti kalau nyanyi pas makan kan bisa ya Bang ya? Betul, Kak. Terus habis itu bawa Alkitab ya Bang? Iya, betul, Kak. Bawa Alkitab jangan lupa. Karena kita mau mendengarkan firman. Betul sekali. Nah, ada nama yang belum sesuai, Kak. Oh ya, adik-adik Kak Dewi ingetin lagi nih ya, kalau nama akun Zoom-nya diganti jadi kelas_nama. Nah, misalnya begini nih ya, kalau misalnya dia kelas 2 SD namanya Dwi Borsilaban, jadi digantinya gini. Kelas 2 SD _Dwi Borsilaban. Nah, kalau ada misalnya kelas C, namanya C_ atau garis bawah Bang Anton Nenggolan. Nah, gitu ya adik-adik, semua sudah diganti, udah ya Bang ya? Sepertinya sudah. Udah, bagus dong ya. Berarti kita siap nih ya, udah mau ibadah nih ya. Ya. Kita sebelum memulai ibadah, kita saat teduh, lipat tangannya adik-adik, tundukkan kepala, tutup matanya, saat teduh. Nonton. Mulai. Amin. Selesai. Amin. Hanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, kita bisa bertemu lagi di dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk adik-adik, berdiri, kita nyanyi memuji Tuhan dengan riang dan semangat. Karena Allah yang besar telah memberikan begitu banyak berkat dan karunia untuk kita nikmati dan syukuri. Yuk kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 3, ayat 1-2, kami puji dengan riang. Sambil berdiri, kita bergerak untuk memuji Tuhan. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, berdosa dengan siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan galanya, sumber suka yang abadi, di sinarmu menyerap. Ayat 2 kita nyanyikan bersama-sama. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup liat, lautan kasih dan restu, yang berhidup dalam kasih,
Nathan jelek banget. Kayak bacot. Masih berdiri adik-adik, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Ikutin abang dalam masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami sudah berkumpul di sekolah minggu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, terima kasih juga buat hari ini sudah Engkau berikan kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman kembali. Terima kasih juga Tuhan, semoga belajar kali ini lancar sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, masih ada sukacita dari Bang Anton? Wah, masih dong Kak. Kalau Kakak sukacita dong. Oh, kita dong, semua di selalu. sini sukacita. Adik-adik Iya sekolah dong. minggu terutama ya. Tahu nggak adik-adik, sukacita dari Tuhan itu mengalir di dalam diri kita karena kita mengerjakan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita dalam Alkitab. Hari ini di ibadah pada sekolah minggu, kita mau mendengarkan hukum Taurat Tuhan ya. Tapi sebelum kita dengerin, kita nyanyikan dulu Sungai Sukacitamu yang mengalir di dalam diri kita. Yuk kita nyanyikan dengan semangat ya. Sungai Sukacitamu. Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yeah. Oh yes. Yes, yes, yes. Yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegelapanmu, melayanimu Tuhan di dalam Sekali lagi kita nyanyikan Sungai Sukacitamu dengan semangat. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Oh yes-nya kenceng ya. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegelapanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Minggu ini ada hukum Taurat. Hukum Taurat yang keberapakah? Hukum Taurat yang keempat. Adik-adik kita baca sama-sama hukum Taurat yang keempat. Kita baca 1, 2, 3. Ingat dan sucikanlah Susah itu segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anak laki-laki atau perempuan, ibu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian dia beristirahat
pada hari yang tertentu. Itulah sebabnya Allah membentuk hari itu dan menguduskannya. Itu tadi bahasa Indonesianya ya, Bang. Sekarang Kita kita belajar bahasa bahasa Bataknya. Bataknya. Kita baca sama-sama lagi ya, Bang. Ya, Kak. 1, 2, 3. Ingot hamuma apa badiahon ari Minggu. Dina onom arima ulah hamuna tahun muna. Alai iyang Tuhan ari maradian Yahoba debatam doi. Dan jadi mangula iyang godina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisini hutan ni halak pe namange bati hutam Aidina onom arido ditopa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi naradian do ibana di ari papi tuhoni dibaeni do umbaena di pasu-pasu debata Jahoba ari paradiana jalani parbadiai. Adik-adik, hukum Taurat keempat itu ada artinya. Apa sih arti hukum Taurat keempat? Maksudnya adalah Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus. Dan hendaknya kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. kita berdoa pada hukum Taurat untuk melakukan keseharian kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Seringkali kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan dan ajaran Tuhan kita lupakan ya adik-adik. Tetapi kalau kita mengakui dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yuk kita akui segala dosa kita, meminta pengampunan dari Tuhan. Tapi sebelum itu kita nyanyi dulu, dihapuskan dosaku. Adik-adik boleh berdiri. Boleh berdiri lagi adik-adik. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembaharuku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita mau mengingat lagi ayat bulan Agustus. Siapa ya yang masih ingat? Bang Anton ingat gak ayat bulan Agustus itu dari kitab apa yo? Aduh, dari kitab apa ya Kak ya? Iya, Bang Anton suka pura-pura lupa. Dari Yesaya bukan sih Kak? Iya, betul.
dari Yesaya 58 ayat 9b sampai sampai 10. 10. Yuk, Bang, kita baca sama-sama supaya adik-adik sekolah Boleh. minggu juga Ya, semakin ingat ya, Bang ya. Iya, betul. Kita baca ya. 1, 2, 3. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Itu tadi bahasa Indonesia. Kita bahasa Bataknya belajar bareng-bareng ya adik-adik. Oke, Abang. Ayo Kak, Yuk kita baca. 1, 2, 3. Molo di paholong ho sian tonga-tongam pangarupaon tudu-tudu ni jari-jari dohot pakuling hajahaton. Jala di lehon ho jala di lehon ho asini roham tuna male jala di pasabam ho rohani nadangol jadi bisar mahatiuronmu di bagasan haholomon jala hagolaponmu tudoson hosni ari. Itu tadi Abang ayat bulan Agustus kita. Yang adik-adik harus mengingat. Betul sekali ya Bang. Iya Kak. Untuk mengakui iman rasuli kita, iya, Bang. Kita bernyanyi dari Sada Gowarna Umuli, Bang. Iya. Iya. Dari Sada Gowarna Umuli ya Kak ya. Adik-adik nyanyinya sambil berdiri ya karena kita mau mengakui iman rasuli kita. Rasuli. Yuk adik-adik berdiri. Kita nyanyikan buku ND 453 ayat 1 judulnya Sada Gowarna Umuli. Sada Gowarna Umuli Sindrana Sagowari Gowarni Tuhata Yesus Idona Umuli Gowarni Tuhati Gowarni Jo Endeki Gowarni Yesus Do pamalu rohaki. Adik-adik dengan sikap sempurna kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama ucapkan ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Silakan duduk adik-adik. Silakan duduk. Pengumuman. Pengumuman.
Iya dong. Pengumuman apa, Bang? Pengumuman. Ada 2 pengumuman kita hari ini. Oke, 1. Yang pertama, minggu depan tanggal 23 Agustus 2020 masih ada ibadah online. Wow. Wow. Yeay. Ingat ya adik-adik, dicatat ya, minggu depan kita masih ada ibadah online. Jam Jangan lupa. 8.30. Oh, betul sekali. Jam Jangan lupa, jangan telat. 8.30. Iya, Iya, Bang 8.30. Anton benar banget. Tapi Melalui apa, Kak? Link apa? melalui link ini Zoom dong. Iya dong. Kita kembali lagi melalui link Zoom. Ya, adik ingat ya. Ya, pengumuman kedua, Bang. setelah ibadah selesai, kita akan ada sesi foto-foto. Wah, Wow. ini yang selalu ditunggu ya. Iya dong, foto-foto. Oh iya, jangan langsung keluar ya Bang berarti Iya, ya. nggak boleh keluar dulu karena kita ada foto. Lakukan foto terbaik kalian, pose terbaik kalian. Oke. Ingat Oke. ya adik-adik, tadi 2 pengumumannya. Sekarang ini sebenarnya saat yang ditunggu-tunggu nih Bang. Apa tuh, Kak? Karena aku pengen dengar cerita firman Tuhan yang selalu ada di hatiku. Wow. Abang gak sabar juga dong. Iya dong, aku nggak sabar juga. Siapa ya? Aduh, gimana ya? Apa ya hari ini ceritanya ya? Kita nyanyi dulu kali ya, kan? Kita nyanyi firman Tuhan ada di hatiku, tapi Iya. kita pakai gerakan Pakai adik-adik gerakan sambil ya. berdiri ya Bang ya. Boleh berdiri. Kita berdiri pakai gerakan. Ayo adik-adik. Yuk. Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, Makin besar. berbuah, Lebih besar. berbuah, Sangat besar. berbuah. Sekali lagi, Sekali ku lagi buka kita coba. Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, Lebih gede. berbuah, berbuah, Sangat gede. berbuah, Lebih gede lagi. Yes. Silakan duduk. Silakan adik-adik. duduk adik-adik. Bang Anton, Ya, Kak. Abang Anton tahu nggak siapa yang cerita hari ini? Aku nggak tahu nih. Siapa ya? Jangan-jangan Bang Anton lagi yang cerita. Oh, aku kan nggak cerita hari ini. Kakak Dewi kali. Atau Kak Matilda kali ya? Oh iya, Kak. Bukan kak, aku singer. Oh, singer. Iya. Kalau Kak Fania kali ya. Bukan bang. Wah, siapa ya? Ih, siapa ya? Kak Jennifer ya? Jennifer. Ih, Kak Oh, Jennifer aja enggak pakai juga. masker. Masih cerita sih. Siapa ya? Siapa ya? Siapa Bang? Abang tadi sih ngeliat pendeta. Oh iya, Amang Pendeta ya? Iya. Iya, tadi aku juga lihat. Gimana kita panggil yuk? Adik-adik yang di rumah kita panggil yuk sama pendetanya. Kita panggil sama-sama ya. Sama-sama Abang kita panggil. Pendeta, cerita dong ya. Ya. 1, 2, 3. Abang Pendeta, cerita dong. Shalom Ada kakak, suaranya. kakak. Wah, Pendeta sudah datang. Shalom. Shalom. Mana suaranya? Shalom. Tuhan Wah, berkati puji ya. Tuhan ya. Abang Pendeta yang cerita hari ini, Bang. Iya. Iya. Kita mau masuk pada firman Tuhan. Terus. Kita cerita, Amang Pendeta akan memperkenalkan diri Amang Pendeta. Bagi adik-adik yang baru kenal, Amang Pendeta, Pendeta Benhar Pangaribuan. Pendeta di HKBP Jatiwaringin. Kiranya Tuhan menyertai adik-adik di rumah, semua sehat dengan papa mama, abang, dan adik-adiknya. Oke, sebelum kita memulai firman Tuhan, kita bersatu dalam doa.
Kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, yang menyertai dan memberkati kami, melayakkan kami beribadah, memuliakan Engkau dalam ibadah sekolah minggu. Saat ini kami mau dengarkan firman, terangi hati dan pikiran kami. Berikan Roh Kudus kepada kami, agar kami dapat hidup dalam firman-Mu dan melakukan firman. Tuntun kami Tuhan, hanya dalam Kristus Yesus. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini di dalam ibadah kita, tertulis di dalam kitab 1 Yohanes pasal 1, dimulai daripada ayat 8 hingga ayat 10. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 hingga ayat 10. Ayo kita buka Alkitab kita yang ada di rumah. Bagaimana adik-adik? Sudah pada dapat? 1 Yohanes pasal 1 ayat 10. Sudah? Belum ya? Belum dapat ya? Nah, dibantu papa mamanya di rumah atau abangnya? Enggak mungkin, atau adiknya yang bantu? Bantu balik-balikin kali adiknya ya. Sudah dapat adik-adik di rumah? 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 hingga ayat 10. Sudah? Oke. Kalau sudah, mari adik-adik di rumah mengikutinya, sama-sama kita membaca 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan kita sudah dihantarkan melewati 1 minggu. Ya, 1 minggu di dalam kehidupan kita sampai ketemu minggu ini. Dalam sukacita ini tentu melewati waktu yang Tuhan berikan itu, ada enggak salah kita? Ada enggak perilaku yang tidak baik dari kita? Coba, mari adik-adik. Ada enggak kesalahan kita? Apakah sama mama kita? Apakah sama abang atau kakak kita atau adik kita? Atau sama papa kita? Ada enggak salah kita? Ada? Ayo. Siapa yang ada? Angkat tangannya, tunjuk tangannya. Ayo, siapa yang ada salahnya? Amam pendeta juga ada kok salahnya. Gak usah takut untuk salah. Siapa? Ayo. Siapa yang ada salahnya? Kalau ada yang... Siapa yang gak ada salahnya? Tunjuk tangan. Yang gak ada salahnya. Siapa yang ada salahnya? Ayo, siapa?
Nah, firman Tuhan saat ini mengatakan, jika kita mengatakan tidak ada salah kita, maka kita pembohong. Kesalahan menimbulkan dosa yang berikutnya, yaitu berbohong. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih, apa salah kita? Kita merasakan diri kita bersalah, tentu kita akan mengingat kesalahan kita. Adik-adik apa? Melawan orang tua. Ya? Iya. Siapa yang orang tuanya satu minggu ini? Melawan orang tuanya. Ada? Yang kencang suaranya kepada mamanya atau papanya? Enggak melawan, tapi kencang kok amatnya kan? Enggak, tapi males lihat mamanya. Enggak melawan, tapi waktu dipanggil saya pura-pura tidur. Nah, siapa tuh? Waktu dipanggil mamanya atau papanya pura-pura tidur. Nah, ayo, siapa? Waktu dipanggil mamanya, tidak dengar, asik main. Elsa, kemana kamu? Katanya kan, pura-pura budek. Itu dosa atau enggak, adik-adik? Dosa. Oke, kita lihat di dalam firman Tuhan. Ayat 8 tadi. Jika kita berkata kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita lihat di dalam firman Tuhan saat ini, mengajak kita bahwa dosa, pelanggaran yang pertama, berikutnya. Dari mana itu datang? Dari hati kepada pikiran, pikiran kepada perbuatan. Hati, pikiran, pikiran, perbuatan. Oleh karena itu bagaimana kita dalam hidup kita, yang pertama sekali di dalam pengakuan akan dosa itu, hati kita harus bersih. Supaya dengan hati yang bersih, begitu juga pikiran kita akan bersih, begitu juga dengan apa yang kita lakukan menjadi bersih. Sama seperti kalau kita makan. Siapa yang sudah sarapan tadi pagi? Ayo, yang sudah makan dulu sebelum sekolah minggu. Yang sudah makan dulu sebelum sekolah minggu. Apakah itu makan roti? Apakah itu makan bubur ayam? Atau ada yang makan Indomie? Enggak baik ya, pagi-pagi makan Indomie adik-adik ya. Nah, coba kalau makan, bisa enggak makanan itu langsung ke perut? Enggak? Bisa enggak? Ambil makanannya, masukin ke perutnya, bisa enggak? Dari mana dulu makanan itu? Masuk ke mulut, habis dari mulut, dikunyah, jangan dimut. Ada adik-adik yang masih ngemut. Mamanya udah capek itu nyuap. Melulu, ngemut. Tinggal di mulutnya. Nah, ada enggak? Malu ya, udah gede. Dikunyah, baru itu ke dalam tenggorokan, dari tenggorokan masuk ke usus dan ke lambung. Baru sampai di situ diolah menjadi kekuatan kesehatan dalam hidup kita. Begitu di dalam perilaku yang tidak baik dan perilaku yang tak kala perilaku yang tidak baik itu menguasai hati kita, maka muncul pikiran baik akan yang baik, yaitu tidak mau mendengar papa mama, yaitu membuat adiknya nangis. Itu di dalam kehidupannya, apalagi ini yang suka terjadi.
berbohong. Papanya pulang kerja, udah makan kau nak, udah makan kau boru, udah makan kau mang, karena dia bete sama mamanya. Mama asik main HP melulu. Padahal mamanya udah capek nyuci kain, gosok, masak nasi, dia bohong. Belum Pak, biar mamanya berantem sama bapak. Ada yang gitu? Dosa ya. Karena apa? Tak kala kita melakukan satu kesalahan, akan muncul kesalahan. Anak Tuhan, jangan lakukan kesalahan, jangan lakukan perbuatan yang tidak baik, supaya perbuatan yang tidak baik yang lain tidak muncul dalam hidup kita. Tetapi dalam kehidupan kita pasti pernah jatuh, melakukan kesalahan. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan mengajak kita. Tak kala kita salah, mari jangan takut untuk mengakui kesalahan. Coba, ada mamanya di sampingnya? Ada bapaknya di sampingnya? Lihat dulu mamanya dengan papanya. Lihat dulu mamanya dengan papanya yang di sampingnya. Sudah dilihat mamanya dengan papanya? Apa yang ada dalam pikiran adik-adik? Kesalahan apa yang ada dalam pikiran adik-adik? Kalau melihat papa mama, coba nanti habis ibadah sekolah minggu, jumpai papa mamanya, Ma, aku kemarin salah, aku kemarin nakal, aku kemarin tidak mau dengar, aku kemarin ungkap kesalahanmu. Memang di dalam mengungkapkan kesalahan, ada rasa takut dalam diri kita. Wah, kalau nanti mengaku, saya dihukum papa, saya dimarahi mama. Jangan takut. Jangan takut. Karena apapun dalam hidup kita, tak kala kita berlatih jujur, kita akan tumbuh di dalam kejujuran daripada Tuhan. Karena itu yang dituntut oleh Tuhan dalam hidup kita, bagaimana kita berlaku jujur. Karena apa? Di dalam ayat 9 sangat dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kalau kita mengaku kesalahan kita adik-adik, pasti papa mama kita akan mengampuni kita, pasti papa mama kita sayangnya akan kembali lagi kepada kita, perhatiannya akan kepada kita, tak kala kita jujur. Tak kala kita jujur juga, di dalam kehidupan kita, maka akan menghilangkan rasa. Karena apa? Suka berbohong, suka melakukan yang tidak baik, maka dia akan dikejar oleh rasa takut. Tetapi orang yang jujur, maka akan ada keberanian kepadanya di dalam kehidupannya, dan dia dapat melakukan banyak hal. Ketiga, kita lihat di dalam firman Tuhan, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Firman-Nya tidak ada dalam kita jika kita melakukan dosa, jika kita melakukan yang tidak baik. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan sudah kita terima. Sudah dari telinga kita, sudah kita lihat, sudah baca dari mulut kita, seperti pencernaan makan tadi, sudah masuk ke dalam hati kita. Bagaimana firman Tuhan itu tinggal dalam hati kita, masuk dalam pikiran kita, tentu kita melakukan yang terbaik. Tanda bahwa firman Tuhan sudah ada dalam diri kita. Tetapi itu akan menjadi hilang tak kala
jelas dikatakan, firman-Nya tidak ada di dalam kita jika kita berdosa, jika kita berdusta, jika kita tidak mau mengaku kesalahan. Hati-hati. Nah, kalau kita biarkan itu, maka kuasa firman itu kita buang dalam diri kita. Nah, kalau kita buang kuasa firman itu, maka keselamatan tidak menjadi bagian hidup kita. Kita hidup di dalam perilaku yang tidak baik. Oke, adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini di dalam ibadah minggu kita diajak bagaimana hati dan pikiran kita yang diterangi oleh firman Tuhan, dikuduskan, disucikan. Oleh karena itu bagaimana caranya? Yang pertama, seperti nyanyi kita, baca kitab suci, doa tiap hari. Tahu? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Ya, itu pertama adalah baca kitab suci. Kedua, apa? Kenapa kita baca kitab suci? Karena dari membaca firman Tuhan, kita dituntun terus, dikuatkan terus. Kedua, doa katanya. Doa tiap hari. Ayo, selama 1 minggu ini, hari Minggu yang lalu sampai sekarang. Ayo, adik-adik, yang berdoa hanya 6 kali. Siapa ayo? Angkat tangannya. Yang berdoa hanya 6 kali. Hanya 6 kali. 1 kali sehari. Senin sekali, Selasa sekali, Rabu sekali, Kamis sekali. Siapa? Nah, berdoa 10. Yang dibawa 6 kali. Ayo. Tidak baik ya. Yang berdoa kalau dikalikan pagi siang 12 kali. Pagi malam mau bangun, mau tidur, mau bangun, mau tidur, kali 2 kali 6, 12. Siapa 12 kali? Kita harus senantiasa. Ketiga, apa? Bernyanyi. Melalui nyanyian, hati kita akan digubah, hati kita akan dikuatkan, sehingga kita mampu memiliki hidup yang diterangi oleh firman Tuhan, dibersihkan hati kita. Jadi kalau adik-adik di rumah, kalau muncul bisikan iblis mengatakan, jangan mau dengar omongan mama. Terus menyanyi, jangan biarkan bisikan iblis itu masuk. Jangan biarkan omongan mama pura-pura tidur. Jangan biarkan mama menyuruh pura-pura budek. Jangan biarkan itu. Tutup hati kita, tutup telinga kita dengan nyanyian. Sama seperti kalau kita di rumah, suka kalau mamanya memanggil, suara TV digedein. Ayo, siapa itu? Suara TV digedein. Tak kalah mamanya, Elsa, kamu kemana? Katanya. Datang dia, digedein suara TV-nya. Lebih gede suara TV-nya daripada suara mama. Sehingga tidak terdengar. Kalau itu tidak baik. Tapi kalau di dalam kehidupan kita naikkan suara yang tidak baik ke hati kita, ke pikiran kita, ke telinga kita. Supaya kita dapat dikuduskan dengan mengaku dosa. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik, dimanapun kita berada. Hari kita dipanggil Tuhan sebagai pelaku firman Tuhan. Kita tidak berbuat tidak seturut dengan perintah Tuhan. Kalau kita tidak patuh kepada kita, jangan takut untuk mengakui kesalahan. Jangan takut untuk berkata jujur.
karena di dalam kejujuran itu akan semakin nyata kasih orang tua kita, kasih Tuhan juga dalam hidup kita. Dan kita hidup di dalam firman-Nya. Amin, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, Allah yang hidup, yang memberkati dan mengurapi kami, yang melayakkan kami menaikkan pujian bersama adik-adik sekolah minggu dan kakak abang guru sekolah minggu di sini. Kiranya pujian kami Tuhan sempurnakan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan sukacita bagi adik-adik sekolah minggu di rumah. Walaupun kami tidak dapat langsung bertatap muka, tapi kami yakin kasih Tuhan menyertai kami, melingkupi kami. Lingkupi adik-adik kami di rumah, kiranya mereka bertumbuh di dalam hikmat daripada Tuhan. Tak kala mereka jatuh, tak kala mereka digoda oleh si iblis, Engkau Tuhan yang mengubah mereka untuk mau berkata jujur, mengakui kesalahannya. Dan kiranya kasih Tuhan dicurahkan dan firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan mereka. Bapa Surgawi, tuntun kami dalam hari-hari kehidupan kami. Terlebih kakak abang guru sekolah minggu di sini yang memberikan tenaga, pikiran, kekuatannya untuk melayani. Engkau Tuhan yang melingkupi mereka agar dapat melayani kelak dimanapun mereka berada di hari-hari yang akan datang. Bapa Surgawi berkati setiap orang tua sekolah minggu, Engkau yang melingkupi mereka di hari kehidupannya. Kami serahkan seluruhnya kehidupan kami hanya dalam Kristus Yesus. Amin. Wah, itu tadi cerita firman Tuhan ya Bang. Aku seneng banget deh tadi udah dengar cerita. Bang, tadi abang dengerin apa tadi cerita firman Tuhan? Aku sih tadi mendengarkan firman Tuhan, kalau kita memang sudah berdosa. Kita udah berdosa, terus? Tapi kita tidak perlu takut adik-adik untuk mengakui kesalahan kita. Kenapa Bang, kita nggak usah takut lagi ya? Ya karena Tuhan Yesus itu sudah mengampuni dan sayang kepada kita semua. Wah iya, bersyukur sekali ya Bang ya. Kalau tadi Kak Dewi itu dengar dari Abang Pendeta, kalau misalnya kita itu supaya tidak mengulangi kesalahan kita lagi, kita harus menaruh firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kita, Bang Anton. Iya. Nah, gimana caranya? Itu tadi kata Abang Pendeta satu, baca kitab suci, iya, ya kan? betul. Nah, habis itu apalagi tadi Bang? Bernyanyi. Berdoa dulu. Berdoa dulu ya. Berdoa. Kita berdoa dulu. Berdoa, lalu habis Lalu itu bernyanyi. Ya, iya benar bernyanyi. Kalau kita nyanyi nanti kita tuh jadi kuat. Iya. Lalu kita juga jadi diterangi dan dibersihkan. Iya. Adik-adik sekolah minggu, jangan lupa ya firman Tuhan dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Iya, adik-adik untuk responnya firman Tuhan hari ini, cerita hari ini kita bernyanyi dari Sada Yesus sayang Yesus sayang padaku. Iya. Kita berdiri. Kita nyanyikan Yesus sayang padaku. Kita bangkit berdiri ya adik-adik. Untuk menutup ibadah ini. Yesus sayang padaku, akibat pribadiku, dosaku dihapuskan, surgaku terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Mu di dalam
Ayo adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah minggu kita pada hari ini. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita menyanyikan Bapa terima kasih. Bapa kasih, Bapa Shalom, selamat hari Minggu. Ya, ibadah udah selesai, tapi jangan kemana-mana dulu. Abang pendeta juga jangan kemana-mana dulu. Kita mau foto bersama, ingat kan? Abang boleh di tengah. Adik-adik siap-siap ya. Bang Anton udah siap belum? Udah dong. Bang. Ayo di kameranya dibuka, kita akan foto bersama. Sudah dibuka, pakai gaya masing-masing. Gayanya seperti ini ya. Ini masih ada yang ditutup loh Bang videonya. Yuk Iya, buka semua ya. Iya, belum ada yang kebuka kayaknya nih. Wah. Kita gayanya seperti ini ya, Iya. adik-adik. Udah semua udah rapi. Gaya anak Tuhan. Gaya anak Tuhan kayak gimana Bang? Kayak gimana tuh Abang Pendeta? Gaya anak Tuhan ya. Oh gini dulu kita. Gini ya. Nah, Udah gini siap dulu semua ya. depan kamera Bang? Udah? Siap semuanya? Kita foto halaman Begini pertama dulu. ya Bang. Ya. 1, 2, 3. Senyum. Oh iya Kak, besok kan 17 Agustus. Kita harus kayak merdeka dong. Iya, Mana sih kita lupa? Aduh, kita dari tadi gak merdeka. Iya, Abang juga dong. Merdeka dulu. Oke. Iya, Amang. Ayo, tangan kanan. Satu. Tangan kanannya ke atas diangkat. 1, 2, 3. Ya, merdeka. Halaman ketiga. Masih Masih tangan gaya kanan. kanan. Oh, masih di Ya. atas. Tiganya. Oke. Lagi. 1, 2, 3. Lagi, gayanya lagi. Seperti ini lagi. Masih tangan kanan di atas. Kameranya aja. Senyum. 1, 2, 3. Oke. Oke, selesai. Oke. Foto-foto udah selesai, ibadah udah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima Dadah. kasih adik-adik. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu Minggu depan ya. Tuhan Yesus Dadah. memberkati, Di. Ya. Nama itu. Siapa ya? Abangnya dulu. Sampai jumpa Satika dan Adik. Lalu ada Angelin, Beatrice. Ketinggian. Itu gerak Lalu kaki. ada Regina, ada Jacob. Siapa lagi itu? Dadah, Deborah.
ada Giska, Carmen, dadah kakak Claudia, ada Dania Simbolon, dadah, sampai jumpa minggu depan. Selim, Sampai jumpa minggu depan. Matthew, dadah, kakak Esther, dadah, Sampai ketemu. sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kita mana ya? Dadah. Masih bukan mereka. Mereka keluar. Sini dong. Sini. Sini dong. Ada. Sini. Sini dong, sini. Masih banyak, sini. Dadah. Rame kan? Dadah. Oh ya, Dadah. Sampai ketemu lagi. Masih banyak di belakang, tapi nggak mau. Dadah. Semoga sehat selalu. Dadah. Dadah. Tiba-tiba gede. Dadah. Ya, biru satu suka. Dadah. Udah itu udah lewat atau belum? Merdeka. Ya, bagus. 2. Merdeka. Gaya. Bebas. Itu masih tuh. Itu masih. Apa maksudnya ini? Oke. Dadah. Masih tuh. Masih. Udah lewat ya? Masih tahu itu pasti kita. Dadah. Dadah. Dadah.